Sebelum acara dimulai, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pergi ke Jakarta bersama dia, tidak lupa membawa jajanan khas Kediri. Mari kita belajar bersama mengikuti diseminasi budaya positif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Katmiatun selaku Kepala SD Negeri Mondol, yang kami hormati Ibu Yulistiningsih selaku calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri Mondol, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Mondol. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif bagi SDN Mondol dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan Kepala SD Negeri Mondol, acara yang ketiga doa sekaligus penutup, acara yang keempat diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak Angkatan 9 yang akan dipimpin langsung oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Ibu Yulistiningsih. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Agar acara diseminasi budaya positif hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu dari kegiatan ini, marilah acara pertama ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri Mondol. Kepada Ibu Katmiatun Sarjana Pendidikan, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulistiningsih sebagai narasumber sekaligus calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru SDN Mondol yang juga saya hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan tugas-tugas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita, yaitu yang berupa agama Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan dan dipandu oleh Ibu Yulistinese sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga kita dalam menjalankan atau mengikuti proses diseminasi ini kita bisa mengambil ilmu yang akan disampaikan dan bisa kita terapkan di dalam lembaga kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua kalinya, saya sebagai kepala sekolah SDN Mondo selalu mendukung kepada Ibu Yulistinese dalam menjalankan tugas-tugasnya, mengerjakan tugas-tugasnya untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga kedepannya Ibu Yulistinese bisa menjadi motivator bagi teman-teman yang ada di lembaga SDN Mondo ini. Dan semoga nanti kedepannya Bu Yulistinese bisa sukses berhasil dalam menempuh CGP ini dengan nilai yang sangat memuaskan. Mari kita ikuti diseminasi ini sampai selesai. Semoga dalam proses diseminasi ini bisa berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Muhammad Fathur Rozafil Habibie. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara diseminasi budaya positif ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga setelah kita mendapatkan ilmu dari kegiatan ini, kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan min al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syarril maut wa najata minan nar wal 'afwa 'anil lisat. Allahumma la tadana fi maqamina hadza dama ila mubata wa la 'aiban illa jatatah wa la hamman illa farjatah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijina wal akhirati illa qadana ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga doa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah SWT, dan kehadiran kita pada kegiatan diseminasi ini dicatat sebagai amal soleh. Amin. Kepada Bapak Muhammad Fatur Rozatil Hadi kami sampaikan terima kasih. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati bersama. Kini tibalah pada acara inti, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Ibu Yustiningsih, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Sebelum acara diseminasi budaya positif dimulai, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan, baik dari perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semua orang sedang bergembira menghadiri acara spesial bersama. Diseminasi budaya positif akan terlaksana, patutlah kita mengambil hikmahnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yustiningsih, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman Dewan Guru yang telah memberikan saya izin dan kesempatan untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Mondo dalam rangka untuk memenuhi tugas yaitu calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Budaya positif ini tujuannya adalah dengan budaya positif kita dapat memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar menjadi praktik yang baik di sekolah, karena budaya positif ini akan membentuk karakter guru, murid, dan juga visi misi sekolah. Dengan budaya positif harapannya akan menjadikan harapan baru yang mengakar, mengubah komponen-komponen yang ada di sekolah. Mari kita lakukan bersama. Sebelum kita ke dalam topik yang sangat panas, kita lanjutkan dulu, kita ikut pertanyaan. Ada pertanyaan pemantik, coba dijawab. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, apa budaya positif, lalu apa saja yang akan kita bahas pada siang hari ini? Coba panjenengan scan barcode-nya atau linknya yang sudah ada di panjenengan isi dan panjenengan jawab. Monggo ya Bapak Ibu dijawab satu. Ada yang tidak, maka saja boleh tidak. Jawabannya hanya pilih setuju dan tidak setuju. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya pilih tidak atau setuju. Kalau sudah, ke pertanyaan selanjutnya. Cukup panjenengan jawab tidak atau setuju. Bapak Ibu, link yang panjenengan isi tadi ini hasilnya. Pertanyaan pertama yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dari panjenengan semua menjawab responnya tidak, setuju, dan ada yang setuju. Next Pak, Bapak Ibu sudah selesai sepertinya untuk mengisinya. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu juga menjawab ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ternyata responnya ada yang tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Tanggapan panjenengan, monggo. Tadi yang menanggapi untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo, siapa yang setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo Bida yang akan mau menjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu setuju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang pertanyaan alternatif dari hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju atau tidak setuju. Jawaban saya adalah setuju. Karena dengan diberikan hukuman itu dapat memberikan efek jerah pada anak dan membiasakan anak itu akan menjadi disiplin. Terima kasih banyak Ibu Bisa bahwa dengan hukuman akan membuat anak jerah dan menjadi disiplin. Untuk yang tidak setuju, monggo. Oke, Pak Diki, monggo Pak Diki. Beliau menanggapi tidak setuju untuk pertanyaan yang pertama. Monggo Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab hukuman tidak tinggal apa hukuman itu karena setiap anak harus menumbuhkan rasa disiplin dari diri mereka sendiri tanpa harus ada paksaan baik hukuman ataupun apapun yang dari luar diri mereka sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Diki menjawab bahwa dia tidak setuju dengan adanya hukuman untuk mendisiplinkan karena untuk mendisiplinkan anak harus dimulai dari kesadaran dirinya anak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo bagaimana? Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Juman. Saya akan menjawab yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini saya menjawab setuju. Karena apa? Karena dengan memberikan hukuman positif seperti membaca, misalnya itu akan menumbuhkan rasa suka baca sedikit demi sedikit itu kepada anak. Karena apa? Mau nggak mau dengan itu sebuah hukuman mereka akan melaksanakan membaca itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Irma yang menyatakan setuju bahwa pemberian hukuman yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah perlu karena akan menumbuhkan semangat yang anak mulanya tidak membaca menjadi membaca. Berikutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaannya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi ada yang banyak menjawab setuju. Monggo, siapa yang mau? Pak Habibie, monggo Pak Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Habibie. Bagi saya memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju karena saya sudah menerapkannya dalam pembelajaran yang saya ampuh. Misalnya ketika selesai PTS ataupun penilaian akhir tahun, saya memberikan beberapa penghargaan meskipun itu hanya dalam bentuk pensil ataupun buku tulis kepada anak yang mendapat nilai tertinggi. Dan kedepannya ternyata mereka akan berlomba-lomba untuk memperoleh nilai yang maksimal dalam mata pelajaran tersebut, sehingga motivasi belajar mereka akan semakin naik. Selain itu di kelas itu saya juga memberikan kesempatan kepada siapa anak yang aktif dalam pembelajaran tersebut. Misalnya saya memberikan pertanyaan, kemudian nanti anak yang paling aktif menjawab pertanyaan dari saya, di akhir semester juga akan saya berikan penghargaan. Dan juga misalnya bukan hanya anak yang aktif ataupun mendapat nilai tertinggi, tetapi juga semua siswa juga akan saya beri. Meskipun hanya saya beri permen, ketika anak-anak kelompokan, kemudian mereka berhasil menyelesaikan tugas kelompok tersebut, akan saya beri permen satu persatu sehingga tidak menimbulkan kecemburuan terhadap anak yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi penghargaan menurut Pak Habibie itu penting
untuk motivasi belajar anak ke depannya agar mereka termotivasi untuk menjadi siswa yang berprestasi. Ini ada tanggapan yang tidak setuju kepada Bintang tadi yang raise hand. Dia menyatakan tidak setuju bahwa memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar kepada anak. Monggo Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari SDN Mobil. Menanggapi pertanyaan pemantik nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya tidak setuju. Karena ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan merasa terdiskriminasi, bahkan minder atau merasa terpojokkan. Karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih Bintang. Bintang menjawab bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak tidak setuju. Karena dengan memberikan penghargaan karena akan menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi kepada anak yang memiliki kemampuan yang berbeda. Untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu semua, apakah setuju dan tidak setuju? Mari kita pelajari bersama tentang materi, yaitu tentang disiplin budaya positif di sekolah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu, sebelumnya ini ada cerita kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ibaratnya Anda menyopir kertas kecil. Kertas kecil ini berisi suatu benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, kertas kecil ini panjenengan genggam, Bapak Ibu genggam terus. Kemudian teman-teman atau teman dekat Bapak Ibu itu membujuk, merayu sekuat tenaga untuk membuka kepalan tersebut. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan membuka atau membiarkan kepalan tersebut? Ayo, siapa? Bisa sepertinya ada angkat tangan. Bagaimana Frida tanggapannya? Apakah Frida mau membuka kepalan tangan yang berisi benda berharga tersebut? Jadi di sini saya jawab, saya tidak akan membuka kepala tangan saya ini. Kenapa? Walaupun dibayar berapapun lebih harganya dengan nominal di dalam tangan saya tetap tidak akan membuka karena tidak sesuai dengan keinginan hati saya. Frida tidak akan membuka karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Katanya begini, dia mau membuka ya mau dibuka, kalau tidak mau dibuka tidak dibuka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang bisa mengontrol membuka kepala tangan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Berarti panjenengan mau dikendalikan siapapun itu tidak bisa. Yang punya keinginan berubah itu adalah dimulai dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif. Dalam disiplin positif ada teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini adalah kesimpulan dari cerita sebelumnya. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi, dalam melaksanakan disiplin positif itu, kita tidak bisa mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan atau yang disebut teori motivasi. Yang pertama yaitu teori motivasi meliputi motivasi ekstrinsik atau teori dari luar.
Yang pertama untuk menghindari hukuman, Bapak Ibu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Berarti di sini untuk melakukan disiplin positif ini, menurut teori kontrol ini, perilaku memiliki tujuan. Ada teori intrinsik, yaitu teori yang berasal dari dalam diri seseorang, yaitu ada tadi sesuatu yang seseorang ingin, seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Contohnya ini untuk menghargai diri sendiri, ada nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Yang berikutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Panjenengan nanti, Bapak Ibu nanti bisa melihat Bapak Ibu berada di posisi yang mana. Apakah sebagai posisi penghukum, atau posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, atau posisi pemantau, atau posisi manajer. Kelima posisi kontrol ini, pembuat hukuman atau membuat rasa bersalah, itu termasuk untuk menghindari hukuman kategorinya. Kalau Bapak Ibu sebagai teman atau pemantau dalam menerapkan disiplin positif, berarti tujuannya yaitu untuk mendapatkan imbalan. Yang kelima yaitu posisi Bapak Ibu guru sebagai manajer untuk menghargai diri sendiri. Nanti dapat diselesaikan melalui segitiga restitusi. Langkah-langkahnya nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang terakhir ya, teori ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan kita berbeda-beda, seperti halnya murid. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Berikutnya, apakah makna disiplin? Selama ini yang Bapak Ibu tahu, apa makna disiplin? Berita, coba berita, apa makna disiplin? Terima kasih Dewi. Saya akan coba menjawab makna disiplin. Menurut saya, disiplin itu bisa diartikan mematuhi peraturan yang disepakati bersama. Karena kita di sekolah, berarti peraturan yang kita sepakati bersama warga sekolah. Demikian. Kita menjawab, makna disiplin adalah mematuhi kesepakatan bersama. Itu ada kita. Bapak Ibu ini kelihatannya sudah hebat semuanya. Langsung saja, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya sebenarnya itu adalah belajar. Sebenarnya makna dari disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah. Tidak salah yang disebutkan oleh Bapak Ibu semuanya bahwa disiplin itu dalam budaya kita sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini selama ini budaya kita seperti ini. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal disiplin yang sebenarnya artinya adalah belajar. Tetapi dalam budaya kita, disiplin sudah menjadi kata yang berubah, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya orang tersebut patuh kepada kita. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tentu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu,
sebagai pendidik, perilaku anak-anak hendaknya mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nilai kebajikan universal itu apa saja? Nah, teori kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai kebajikan. Berarti sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal atau secara menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Lalu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernarasi. Ini adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Lalu teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama kita bahas yaitu teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku tadi ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Otomatis teorinya saya takut dihukum. Ini adalah yang pertama. Ini adalah teori motivasinya. Biasanya anak-anak karena takut dihukum eksternalnya. Yang kedua, teori eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Yang pertama tadi saya kalau tidak melakukan aku akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, apa yang akan saya dapat jika saya melakukan sesuatu? Itu adalah motivasi eksternal. Lalu motivasi internalnya adalah atau tujuan dari disiplin positif tadi adalah yang mementingkan atau mengedepankan motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dia akan berpikir, jika saya melakukan sesuatu, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah motivasi internal. Nah, merdeka, ada merdeka belajar, kita merdeka, sering ngomongkan merdeka, sering membicarakan merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti kalau kita masih diperintah, dikontrol oleh orang lain, berarti kita masih belum merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara yang merdeka itu adalah kita bisa cakap untuk memerintah diri sendiri atau mengontrol diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Tadi ada pertanyaan, apakah penghargaan itu bisa memberikan motivasi kepada anak-anak? Ternyata ada sebuah kata-kata yang menggelitik juga bagi saya saat itu ketika mengikuti pembelajaran. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga bisa menjadi sebuah hukuman kepada anak. Kenapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini bukan saya, tetapi menurut L.V. Kontak dalam bukunya tahun 1993 bahwa dihukum oleh penghargaan itu ternyata sama sifatnya dengan kita memberikan hukuman. Sama-sama kita belajar. Dari sini harapannya tadi kan kita semua bisa berubah, ya. Nah, ini apa dampak dari memberikan penghargaan? Dampaknya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini akan memberikan pengaruh jangka pendek kepada anak. Dia akan berbuat sesuatu itu hanya dalam jangka tertentu. Yang kedua, penghargaan yang menghukum. Dalam artian penghargaan yang menghukum ini, jika kita memberikan penghargaan kepada satu anak di dalam kelas, ada beberapa anak yang
tidak mendapatkan hukuman, dia akan merasa dirinya bodoh, dirinya tidak bisa, dia akan merasa dirinya terhukum. Ketika panjenengan memberikan hukuman. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan dalam artian tidak tepat, kadang tidak tepat atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Penghargaan juga tidak efektif, Bapak Ibu, ternyata tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan, terjadi namanya sifat iri. Yang satu dapat bagian saya, satu tidak. Padahal tujuan dari Bapak Ibu, tujuan yang pertama adalah untuk memotivasi. Yang satu biar belajar, tetapi ada anak, kebutuhan dasarnya tadi berbeda. Ternyata itu adalah menumbuhkan rasa iri kepada anak yang lain. Akibatnya menimbulkan kecemburuan sosial atau kesenjangan. Penghargaan juga akan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi instinktif. Karena anak-anak melakukan sesuatu berdasarkan imbalan, bukan karena kesadaran. Bentuk program kebajikan apresiasi, lalu menghukum salah, memberikan penghargaan salah. Lalu kita sebagai guru harus bagaimana? Ini untuk menjawab hal tersebut, boleh tidak kita melakukan penghargaan? Boleh, tapi ada caranya. Dalam memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan kepada anak perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Berarti kita memberikan penghargaan itu secara khusus. Secara khusus bisa dipanggil anak tersebut ke ruangan atau apa, kita berikan ucapan atau hadiah secara khusus yang tidak menimbulkan sesuatu, karena ini bukan kompetisi. Dalam artian panjang nanti mengatakan itu tidak akan seru karena tidak ada persaingan. Ini konteksnya dalam hal belajar, bukan dalam hal perlombaan. Jadi dalam hal belajar, karena kembali lagi bahwa kodrat pendidikan menurut Ki Dewantoro adalah guru itu adalah menuntun kodrat anak, menuntun kodrat anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak terlahir bukan dalam selembar kertas kosong yang kita bebas menuliskannya sesuka kita. Tidak. Anak-anak itu lahir ke dunia sudah dalam sebuah membawa catatan kasar atau catatan bulan. Bapak Ibu tugasnya hanya menebali saja tulisan-tulisan tersebut. Tulisan tersebut yang dimaksud adalah perilaku anak-anak. Perilaku yang baik kita tebali, perilaku yang tidak baik kita samarkan. Jadi kita tidak menuliskan di situ. Mereka sudah punya catatan. Jadi kalau kita memberikan dalam hal belajar, memberikan apresiasi itu dapat dilakukan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jika itu Bapak Ibu lakukan di dalam kelas, diberikan semua kepada murid dengan yang sama. Jadi tidak ada rasa kecemburuan. Beri pengakuan secara konsisten, tidak hanya sekali, tapi selalu berlangsung dan bersama. Berarti konsisten, tetap dilakukan. Yang paling penting adalah bukan pada penghargaan dan hukuman, tetapi fokus pada prosesnya, pada proses si anak. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bagaimana cara mengapresiasi anak-anak? Ini contohnya, membuka misalnya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kita melihat anak menolong temannya. Itu kita tidak serta-merta memujinya di depan teman-teman yang lain. Kita bisa berbicara secara pribadi mengatakan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah cara berbicara kita kepada peserta didik kita. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan dengan baik. Jadi dalam bahasa itu pun itu akan tertanam kepada anak. Jadi itu akan menumbuhkan kesadaran dalam diri anak. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sama konsekuensi
itu berupa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman. Bapak Ibu, panjenengan telah diri panjenengan sendiri. Kira-kira seperti apa yang sudah saya lakukan selama ini? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini adalah sifat hukuman. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Berikutnya konsekuensinya. Kalau kita memberikan konsekuensi, bukan hukuman, tapi konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, dan tanggapan, mendorong anak agar tidak menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lalu contohnya seperti apa? Ini ada pertanyaan. Ini kira-kira tidak cukup langsung dijawab secara lisan bareng-bareng. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, termasuk hukuman apa konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Nanti ada kunci jawaban yang kita bacakan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh tidak mengenakan sepatu di sekolah. Jadi karena termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi. Kita lihat dalam hati panjenengan, kita cocokkan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini dinamakan hukuman karena tidak ada hubungannya antara terlambat dengan saya tidak akan terlambat. Jadi panjenengan menghukum anak. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Tadi sudah betul semua Bapak Ibu hampir. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, apa ini tadi? Hukuman. Ternyata jawabannya ada konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena dalam pelajaran PJOK. Jadi itu termasuk dalam konsekuensi karena adanya hubungan. Berikutnya, apa itu restitusi? Kita dalam menyelesaikan masalah menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti dalam menyelesaikan suatu persoalan di sekolah kita menggunakan yang namanya adalah restitusi biar anak-anak kembali ke kelompoknya memiliki karakter yang lebih kuat. Tetapi ini dalam restitusi itu ada yang namanya identitas gagal, yaitu berupa hukuman. Itu tadi termasuk identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan, itu berarti kan gagal.
konsekuensi identitas sukses. Berarti dalam restitusi itu ada dua, ada identitas gagal dan identitas sukses. Kita harus mengubah identitas gagal ini menjadi identitas yang sukses. Identitas gagal ini contohnya adalah hukuman. Agar sukses kita berikan konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu adalah suatu pilihan. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral, sedangkan hukuman bersifat negatif. Kalau Bapak Ibu guru disarankan untuk melakukan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Nanti akan ada selanjutnya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Berarti orang yang hebat, orang yang sukses adalah orang yang mau belajar dari kesalahan, mau memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, menuntun anak-anak melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Anak-anak melakukan tindakan itu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Kesenangan, kebebasan, atau penguasaan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan keyakinan kelas, melalui keyakinan kelas semuanya bisa menjawab tanpa adanya hukuman karena keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan kan lebih disiplin, lebih tegas. Kenapa sekolah kok nggak peraturan, tetapi kok harus keyakinan? Kita ibaratkan kita naik kendaraan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Karena apa? Harus memakai helm supaya melindungi diri supaya aman. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter agar tetap terlindung dari kesehatan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan agar semuanya berjalan dengan lancar? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang, karena keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu daripada peraturan. Karena peraturan itu kan karena paksaan dia melakukan sesuatu, tetapi kalau keyakinan itu adalah kesadaran, karena keyakinannya dia, karena dia yakin dengan berbuat seperti ini saya akan menjadi seperti ini. Nah, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Budaya positifnya meliputi lingkungan positif. Berarti budaya positifnya harus apa di sekolah? Lingkungan yang positif, adanya keyakinan kelas, baru timbullah peraturan kelas. Tidak langsung serta-merta ada peraturan kelas, tetapi ada prosesnya lingkungan yang positif, keyakinan kelas, serta peraturan kelas. Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Coba, yang warna hijau atau warna putih? Yang merupakan keyakinan yang mana? Berikan pendapatnya. Bipa mungkin mau berpendapat. Yang mana? Terima kasih. Saya akan berpendapat tentang keyakinan atau keyakinan atau kesepakatan kelas. Datang pada waktu mengucapkan salam itu termasuk keyakinan. Pilihannya Bipa ini Iya. yang hijau apa yang putih? Oh, iya. Yang termasuk keyakinan kelas. Saya menanyakan yang termasuk keyakinan yang mana? Yang ini keyakinan apa yang ini? Yang hijau apa yang putih? Kok bisa hijau? Yang hijau yang menurut keyakinan. Alasan panjang kenapa yang hijau? Karena menurut saya yang hijau itu misalkan sedang dalam waktu mengucapkan salam itu yakin kalau kita mengucapkan salam berarti kita itu kayak dapat pahala gitu. Untuk menjaga kebersihan sekolah itu yakinan kalau kita menjaga kebersihan
mungkin yang jawabannya lain? Menurut saya keyakinan itu yang warna white atau putih. Betul sekali bahwa keyakinan di sini yang termasuk keyakinan kelas itu adalah yang berwarna putih. Kembali lagi ke materi sebelumnya bahwa keyakinan kelas itu untuk harus bagaimana bahasanya lebih apa tadi? Halus dan lebih mengajak dan menggerakkan anak-anak untuk melakukan sesuatu. Datang tepat waktu mengucapkan salam itu dinamakan sudah menjadi kesepakatan atau peraturan, itu namanya peraturan. Tetapi kami guru dan murid saling menyayangi. Kami guru dan murid akan datang tepat waktu, akan datang lebih awal dengan baik. Itu adalah keyakinan. Kami murid yang semangat belajar. Berarti mereka menumbuhkan memang semangat untuk belajar. Jadi bukan karena paksaan, itu adalah keyakinan kelas. Berikutnya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, teman-teman. Kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah contoh peraturan. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi bahasa keyakinannya menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini peraturan ini lahir karena berasal dari apa tadi awalnya? Keyakinan dulu baru ada namanya peraturan. Kalau dia sudah yakin tergerak hatinya, dia akan menjalankan peraturan. Nah, dalam menciptakan peraturan kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu yang disusun bersama anak-anak. Dalam menyusun keyakinan kelas, bahasa yang tidak boleh digunakan adalah bahasa jangan dan tidak. Tidak boleh menggunakan kata jangan. Tidak boleh terlambat, itu tidak boleh. Bahasanya seperti ini. Dilarang melakukan kekerasan, itu sudah masuk ke dalam peraturan. Tapi dalam membentuk keyakinan kelas kita menggunakan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu dihindari. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Nah, itu adalah sedangkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar anak-anak itu adalah atau setiap manusia meliputi ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini diterima. Yang berikutnya itu adalah penguasaan. Ini berasal dari bertahan hidup. Supaya untuk bertahan hidup biasanya manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia melakukan penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Dia ingin bebas. Itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup meliputi kesehatan, rumah, makan dan rasa aman. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yaitu keinginan untuk tetap berhubung dengan keluarga, teman, pasangan dan orang lain. Kebutuhan penguasaan menjadi mampu, menjadi terampil, diakui prestasinya menjadi pemimpin. Kebutuhan kebebasan yaitu kemandirian, suka mencoba-coba, ingin banyak bergerak. Ya, berarti kalau kita banyak bergerak itu mereka berarti butuh kebutuhan dasarnya yaitu butuh kebebasan. Kebutuhan kesenangan, bermain, tertawa, bahagia dan hiburan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuki 5 posisi kontrol, panjenengan sadari dan panjenengan pahami selama ini saya di posisi nomor berapa? Panjenengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol meliputi yang pertama yaitu penghukum. Pertama yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Sebagai guru, posisi mana yang sudah panjenengan lakukan saat ini? Penghukum. Ciri-ciri seorang guru yang menghukum itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, berkata pinggang, membentak, hukuman verbal atau fisik. Dampak dari penghukum ini kepada anak ternyata yaitu dampaknya luar biasa, Bapak Ibu. Ternyata kita melakukan banyak dosa kepada anak-anak. Nah, ini dampaknya menjadi murid yang pendendam, tidak menyukai guru atau mapel yang diambil. Kadang ketika setelah dimarahi, anak-anak akan
mencoret-coret bukunya, biasanya mau melampiaskan coret-coret bukunya atau memukul-mukul meja, dia mengeluarkan emosinya seperti itu. Ada yang pendiam, itu nanti tergantung dia. Membuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua, suara cenderung melembut, tenang, tetapi kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan rasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Murid akan merasa bersalah, dampaknya merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Anak akan merasa bersalah mengecewakan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dia merasa menjadi orang yang tidak berguna bagi orang lain, bahkan tidak berguna bagi orang tuanya. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Bapak Ibu sudah sebagai teman, ciri-cirinya nada suaranya ramah, ramah, sambil bercanda. Ketika beritahu sambil bercanda, bahasa tubuhnya sangat dekat dengan murid, tersenyum jenaka. Nah ini kepada murid itu kita sebagai teman. Dampaknya kepada murid ini tadi adalah termasuk dalam apa tadi motivasi ekspresif juga ini. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, dampaknya. Muridnya akan senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau tidak dengan guru tersebut, murid tersebut tidak mau. Nah, bila ada masalah dia merasa mengandalkan guru tersebut. Punya bapak ibu guru yang sebagai bestinya, dia akan mengandalkan gurunya untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, anak hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut. Jika yang menyuruh guru lain, dia tidak akan mau melakukan. Itu adalah sebagai posisi teman. Bapak Ibu sudah di posisi yang mana? Yang lain saya penghukum, membuat rasa teman naik sedikit. Itu sudah ada dampak termasuk positif. Tetapi masih ada tetapinya tadi. Yang berikutnya adalah posisi keempat sebagai pemantau. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersedak gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Datar, gak bersedak gurau, tidak menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil memantau. Perlu senantiasa memantau pada saat murid diberi sanksi, maka guru pun harus mengawasi. Pemantau ini datar, tidak bersedak gurau. Dampak bagi murid kalau guru sebagai posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Dia akan menghitung, kalau aku melakukan ini, aku dapat apa? Ini adalah sebagai pemantau. Dia akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikannya. Dia tidak paham tentang nilai kebajikan tadi. Yang dituju tidak sepenuhnya mandiri, tapi karena adanya motivasi. Itu adalah sebagai pemantau. Posisi yang kelima yang berbahaya Bapak Ibu, posisi manajer. Suara manajer tidak emosional, juga identitasnya jelas atau positif. Guru akan dengan terbuka mengajar murid untuk menemukan solusinya, membimbing murid untuk menyelesaikan permasalahannya. Dia akan menggali potensi atau permasalahan yang ada dalam diri murid tersebut. Dampaknya anak akan mandiri, percaya diri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu Bapak Ibu sudah di posisi mana? Posisi 1, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer selama ini. Panjenengan kalau sudah tahu jawabannya, kalau masih belum, segera kita lakukan perubahan dengan adanya diskriminasi positif ini.
kita sama-sama belajar untuk kedepannya bahwa SDN Mojo bisa memberikan budaya yang positif seperti dengan yang disampaikan oleh Belajar Dewantoro dan sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Nah, posisi kontrol ini contohnya identitas yang gagal. Berarti penghukum dan pembuat rasa bersalah ini termasuk dalam identitas gagal. Contohnya, guru berbahasanya mengaji tadi sudah menyindir kata yang dikeluarkan biasanya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah posisi sebagai seorang penghukum. Terus hasilnya anak biasanya memberontak, menyalahkan orang lain, kadang juga berbohong. Yang berikutnya kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berarti gurunya karena itu tadi mengaji dan dia akan berbohong dan sebagainya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini berikutnya dampak pada murid mengulangi kesalahan lagi. Paling kok yogur Senin. Berikutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Ini tadi yang katanya lembut, tapi menyalahkan murid. Kata-katanya yaitu, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kamu sering terlambat. Bagaimana nanti kalau ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah? Bagaimana kalau kamu seperti ini? Ibu nanti akan dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Nah, itu otomatis membuat rasa bersalah. Itu adalah anak akan menyembunyikan, juga akan menyangkal dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Diletakkan. Jadi tidak di luar, dalam dunia berkualitas. Dengan kata-katanya yang halus tadi, tetapi menyalahkan. Berikutnya yaitu murid akan berkata, maafkan saya. Terus bapak pada murid akan merasa rendah diri, minder, terus tadi merasa bahwa dia tidak berguna. Identitas berhasil atau sukses itu adalah ketika bapak ibu guru sebagai teman dan pemantau. Contohnya, kalau sebagai teman, ayolah lakukan dulu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Berarti bapak ibu guru suruh mengingat muridnya bahwa pernah dibantu. Akhirnya muridnya kan mengingat terus dan menjadi tergantung. Terus hasilnya ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya selalu menolong, bagaikan jiwa penolongnya. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Itu katanya siswanya. Bapaknya lemah dan tidak mandiri, selalu bergantung. Kalau pemantau, guru itu cenderung menghitung dan mengukur. Hanya sekali itu dihitung dan mengukur. Misalnya datang terlambat 20 menit. Nanti Adi, kamu datang terlambat 20 menit. Apa yang kamu lakukan? Saya nanti ketika istirahat selama 20 menit saya akan mencatat tugas. Berarti itu mengganti sebanyak 20 menit. Berarti menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Pertanyaannya selalu seperti itu. Menyesuaikan diri bila diawasi. Sebagai pemantau ini guru dalam melakukan tindakan memantau anak. Jadi anak diawasi terus. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum dunia berkualitas. Jawabannya murid berkata, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh? Dan dengan saya akan mengerjakan berapa hadiah apa yang akan saya dapat? Seperti itu. Berapa halaman yang harus saya tulis? Itu kan contoh hukuman. Kalau berkata, saya akan dapat bintang berapa? Dia akan meminta konsekuensi, minta menghitung. Dia minta penghargaan. Itu hitungannya. Dia menjadi murid yang suka menitik beratkan pada sanksi atau hadiah bagi diri. Yang terakhir yaitu identitas berhasil atau sukses. Menghargai diri sendiri. Manajer yaitu mengajukan pertanyaan. Kalau ini mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu. Kan menggali pertanyaan kepada diri
berbuat salah itu manusiawi, wajar. Tetapi orang yang mau berbuat salah itu mau memperbaikinya itu adalah anak yang hebat, anak yang sukses. Jadi menguatkan diri anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya? Anak akan bertanya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akan memperbaiki keadaan, gurunya akan menuntun, kemudian dia akan menemukan solusinya. Bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri? Jadi jawabannya dari permasalahannya dia sendiri yang menemukan solusinya. Jadi jangan lupa jika posisinya posisi 1 kita naikkan level kita supaya bisa menjadi level manager. Nah ini contoh ya Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah, tapi bahasanya lembut. Kamu tidak pernah benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu salah terus, itu selalu mengganti hidup penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Nah itu namanya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Kalau siapa yang mau mendapatkan stiker bintang? Ayo siapa yang mau mendapatkan hadiah ini adalah sebagai posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah sebagai manajer. Jadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Saya dulu tidak akan datang terlambat, saya akan pasang alarm misalnya. Jadi dia menemukan solusinya. Alarmnya gak dengar, dulu ada siapa? Ibu ada kakak ya, nanti minta ibu dan kakaknya untuk mengganti. Dia nanti akan mengatakan sendiri solusinya. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah kalimat penghukum. Mesti ganti. Kamu selalu terakhir tulangnya. Itu adalah seorang penghukum. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Nilai manajer memperbaiki. Jadi dengan peraturan kita memperbaikinya menjadi nilai-nilai manajer. Kalau kamu tidak, itu adalah diberi hukuman untuk membuat nyaman. Saya akan, tetapi kita ubah menjadi apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah bergerak antara nilai manajer untuk memperbaiki. Segitiga restitusi, menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas dulu. Berarti distabilkan identitas gagal menjadi identitas sukses. Dirubah dulu ditanya misalnya tadi kamu kok bergerak-gerak terus, kamu kok di kelas tidak bisa konsentrasi, kira-kira kamu sudah melakukan apa? Nah kita bisa bertanya itu menstabilkan identitasnya. Kemudian mereka bisa menjawab, Bu, saya sedang menyontek, saya tidak siap dalam belajar. Menyontek tidak hanya kamu saja. Guru memberikan pernyataan-pernyataan yang menstabilkan identitasnya. Misalnya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ini kalimatnya untuk menstabilkan identitasnya anak. Kalau sudah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ditanya alasannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini divalidasi, alasannya apa dia melakukan hal tersebut. Kalau sudah ketemu jawabannya, kita menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas, Bapak Ibu, keyakinan di sekolah kita. Misalnya, nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah kamu yakin dengan keyakinan kelas kita? Yakin. Kalau yakin, bagaimana kamu cara memperbaikinya? Nah, itu adalah berasal dari dalam diri si anak. Berikutnya, menstabilkan identitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah dibuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibaratnya
kita membesarkan hati anak-anak terlebih dahulu untuk menstabilkannya. Kemudian membantu murid, validasi kebutuhan yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itu adalah contoh validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa, anak-anak? Seperti itu. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh kalimat menanyakan keyakinan. Dari situ akan timbul solusi dalam diri kamu. Nah, intervensi 30 detik. Yang dimaksud intervensi 30 detik ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dimukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi kita mengintervensi mereka dalam 30 detik. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apa kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu ini menjadi sikap yang lebih baik? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Ini adalah contoh intervensi 30 detik. Refleksi. Nanti Bapak Ibu setelah ini bisa memberikan refleksinya. Terima kasih. Bapak Ibu, itu tadi adalah diseminasi budaya positif dari saya. Semoga bisa membawa perubahan atau pola pikir kita yang semula belum seperti budaya positif tadi, kita bisa mengubah, bisa menggerakkan dan bisa sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Perubahan kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau tidak, kita mau siapa lagi? Ada sebuah pepatah mengatakan kita tidak bisa mengubah diri, tetapi kita bisa mengubah diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan perubahan itu secara tidak langsung dunia kita dan dunia orang-orang di sekitar kita berubah. Monggo Bapak Ibu, mari kita lakukan perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri. Dari saya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rozakil Habibi, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Mondo. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Yulistiningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kediri. Saya akan memberikan testimoni terkait diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bu Yulis. Diseminasi yang dilaksanakan sangat bermanfaat. Saya banyak mengambil ilmu dan pengetahuan baru terkait budaya positif di sekolah. Saya menjadi paham dan mengerti bagaimana cara memberikan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi yang benar kepada peserta didik, sehingga ke depannya membuat peserta didik akan berkembang ke arah yang lebih baik. Saya menjadi tahu bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik. Begitu juga keyakinan kelas dapat membentuk pribadi peserta didik menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Sekarang saya lebih memahami bagaimana posisi saya sebagai guru. Saya juga bisa mengintrospeksi diri untuk terus memperbaiki pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik saya. Karena kita harus selalu belajar dari pengalaman untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kedepannya, ilmu yang saya dapat dari diseminasi budaya positif ini akan saya terapkan dalam keseharian
dan dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.